Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas rating dari karakter ekstrim di anniversary yang ke-6 kali ini. Dimana di sini kita dihadirkan 3 karakter ekstrim ya, dan tiga-tiganya itu berbeda role-nya semuanya. Mulai dari guard, kemudian kita kedatangan Kujan sebagai seorang defender dan dia bisa jadi taker loh ya. Lalu yang terakhir kita kedatangan Sabu Extreme Runner. Nah, dari ketiga karakter ini tuh rata-rata bagus dan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke, jadi di sini aku bakal memberikan rating kepada setiap karakternya ya, dan bakal menjelaskan alasan dan kenapa ratingnya sebegitu ya. Oke, jadi kita langsung aja karena ini konten pertamaku untuk sebuah rating karakter ekstrim ya, karena sebelum-sebelumnya aku cuman bilang di tier list ini bagus, ini enggak, ini bagus, ini enggak, tapi sekarang aku bakal ngasih rating di karakter ekstrim tersebut. Oke, so kita langsung aja ke karakter pertama, yaitu guard ekstrim. Untuk karakter yang memang pertama kali rilis di anniversary ke-6 kali ini. Karakter guard ekstrim pertama, oke, role-nya attacker ya, dan dia elemennya hitam ya, elemen yang paling dibully di liga, tapi dengan rilisnya karakter guard ini itu menghancurkan segalanya ya. Ya, luar biasa banget, mulai dari skillnya ya, skillnya gampang banget dipakai dan ini tidak high mekanik sama sekali. Kemudian di bagian skill 2 nya juga bisa nembak dari jauh, jadi selain kita bisa nyerang dari dekat pakai skill 1, kita juga bisa menyerang dari jauh. Kemudian untuk jangkauan serangannya ya, di bagian Galaxy Impact ini serangannya cukup besar banget ya, depan, belakang, kanan, kiri kena semua. Ini sangat bagus buat kita gunakan jika musuhnya tidak bisa di lock ya, jadi tinggal aktifin di dekatnya dan itu udah pasti bakal langsung kena. Jadi dari skill ini udah overpower banget loh ya. Jadi di segala kondisi kita bisa melakukan berbagai macam serangan. Kemudian dari trade-nya itu kita sangat bebas banget ya untuk memakai karakter guard ini, karena dari trade-nya itu tidak ada yang namanya ketergantungan. Kalian bisa lihat dari karakter trade 1, bener-bener ini cuman buat memperkuat guard. Kemudian dari trade selanjutnya di sini itu didesain cuman buat memperkuat guard juga ya, asli luar biasa. Dan dia juga memiliki recovery HP yang sangat mudah, yaitu cuman pakai skill 2 yang notabene kalian bisa lihat ya, damage dari skill 2 1000, ignore damage reduction, ini sangat luar biasa. Dan di sini untuk di trade selanjutnya yang ketiga, lagi-lagi dia tidak memiliki trade yang membuat karakternya itu kayak tergantungan something gitu loh, jadi kayak kita tuh harus A baru kuat, tapi Garp ini nggak perlu. Di trade-nya cuman buat apa, anti knockback, terus dia kebal efek buruk, habis itu ridas efek buruk. Jadi memang di sini tuh karakter didesain sesimpel mungkin, jadi kalau bisa dibilang sangat cocok buat orang-orang yang mageran ya, mageran sama trade ya, benar-benar mageran sama trade. Kalau misalnya kita mau ngelihat dari sebuah gameplay dari karakter guard, di sini bener-bener gameplaynya nyantai banget ya, nyantai banget. Kalau kalian main pakai guard tuh ya, kalian kan bebas, kalian mau deflect sendiri boleh, kalian buat nyerang musuh juga boleh, karena memang bener-bener tidak ada threat yang menggantung karakter guard ini ya untuk diem di sebuah flag ataupun nyerang ke sebuah flag. Jadi benar-benar bebas, kita fight di luar flag seperti ini aja bisa tetap guardnya tetap kuat. Jadi memang keterbatasannya udah nggak ada sih. Ini benar-benar karakter yang bebas. Nembak juga bisa ignore objek ya, ini luar biasa banget. Jadi nggak ada batasan yang bisa menghalangi karakter ini. Jadi benar-benar bisa dibilang first extreme pertama nih kayak dibilang perfect itu nggak sih? Jaga flag sendiri pun di sini kita cukup bisa ya, walaupun kita untuk misi treasure tidak bisa, tapi dengan menjaga menggunakan kekuatan itu kelebihan dari guard. Jadi kalau kita bisa ngekill musuh, kenapa kita harus mendok di flag gitu loh ya. Untuk damage juga luar biasa loh ya.
Damage-nya luar biasa. Lalu di recovery HP sangat mudah. Nah, misalnya kita ada gangguan seperti ini, kita bisa tunggu cooldown skill 2 karena itu bakal ignore objek. Jadi benar-benar bebas sih. Real. The real karakter bebas ya, sebebas-bebas ya. Enak banget sih kalau bisa diulang ya. Nyantai. Tuh ya. Kita nggak bisa mendekat ya tinggal tembak pakai skill 2. Kalaupun kita diserang sama Kujan, ya lawan balik gak apa-apa. Bisa loh lawan balik. Dan di sini Kujan itu kan digadang-gadang ekstrim kedua adalah seorang counter ekstrim yang sebelumnya, tapi di sini biasa aja sih. Kita nge-kill pun juga bisa, gampang banget. Ini sebuah kegilaan seorang karakter ekstrim pertama di OPBR loh ya. Damage-nya bro, damage-nya kalian bisa lihat, damage-nya lihat berapa nih? 1 kali Galaxy Impact 48.000 ya, gila banget tuh, buset gila sih. Memang karakter Garp ini penuh dengan kebebasan ya. Inilah arti dari sebuah tulisan Nika, kebebasan bro. Kalian mau jaga flag juga bisa, kalian mau nyerang flag juga bisa. Ya inilah enaknya jika kita tuh diciptakan sebuah karakter yang memiliki kebebasan untuk berekspresi ya. Real boy. Lihat damage-nya ke shield bro. 10.000 loh, lihat nih. Damage-nya tuh loh tuh. Tuh, lihat. Tuh. Jebret 28.000. Gila ya. Jadi ini adalah pemecah kalimat yang biasanya diucapkan oleh seorang player OPBR yang selalu berkata ekstrim puncak adalah ekstrim yang terkuat. Kita langsung dihancurkan oleh Garp ya kalimat tersebut. Dan untuk final rating di sini aku akan ngasih rating ke karakter Garp adalah 9/10 ya. Ya, kalian udah bisa lihat sendiri kebebasan untuk memakai sebuah karakter attacker ini yang sangat berbeda lagi dengan karakter ekstrim yang sebelumnya. Yang ekstrim sebelumnya itu harus tagging, harus nyerang flag treasure musuh, harus A, harus B, harus C. Ini bebas, bener-bener bebas. Kalian tidak dipaksa untuk melakukan hal-hal yang aneh. Kalian tinggal geprek, tinggal nunggu cooldown, kalian langsung bisa nge-kill musuh. Alright. Jadi untuk final rating aku makanya kasih dia 9/10. Entah mungkin bakal ada yang berbeda pendapat, is okay, kalian bisa tulis aja di komentar gimana pendapat kalian tentang Extreme Garp ini ya. Extreme pertama loh ya, pembukaan yang benar-benar menghancurkan segala meta, tapi tetap Garp ini tetap bisa dikalahin dan dia tuh balance. Yang bikin dia nggak balance itu kebebasannya sama damage-nya dia yang cukup luar biasa. Extreme Kujan ya, karakter kedua yang rilis di OPBR di ENIF yang ke-6. Ya, karakter ini tuh termasuk karakter yang cukup unik karena dia memiliki dua role ya, defender dan attacker. Ini jarang banget terjadi loh ya. Defender dan attacker ini kayaknya karakter satu-satunya yang pertama yang ada di OPBR. Yang biasanya itu runner defender ya, atau enggak attacker runner, sekarang attacker defender ya, bantu nyerang habis itu jadi defender. Oke, cukup menarik. Role yang cukup bagus. Untuk di bagian skillnya, di sini dia memiliki dua skill yang cukup simpel digunakan dan sangat mudah. Cuman ada beberapa kekurangan dan kelebihannya. Nah, untuk di skill 2, kekurangannya dia tidak ada yang namanya knockback. Padahal jelas banget di era sekarang kita butuh banget yang namanya knockback effect ya. Ini anggap aja bisa dibilang Edward Newgate versi 2, skill 2-nya. Ya, kalian tahu kan Edward Newgate munculin batu dari bawah. Plung. Nah, habis itu udah tidak terjadi apa-apa. Jadi buat musuh-musuh yang kebal efek buruk dan harus di knockback untuk mengcancelnya itu bakal tetap bisa nyabut flagnya. Itu kekurangannya. Cuman di sini ada kelebihan baru, dimana di sini kita bisa ngisi treasure dari jauh menggunakan efek cili-cili treasure-nya. Nah, aku udah beberapa kali main dan memang dari skill 2 ini lebih kerasa itu kekurangannya. Seriously. Kenapa tak bilang begitu? Karena dari recovery treasure dari cili-cili effect ya itu sangatlah rendah. Mau jaga flag dari jauh juga tidak bisa ya, kita harus rotasi. Jadi kita harus jalan kaki
untuk membackup flag yang sedang dicabut musuh. Jadi ujung-ujungnya Kujan ini bisa dibilang memiliki rotasi yang cukup buruk ya untuk di OPBR ini. Masih tetap bagus Kaido sama Snake karena dengan damage yang cukup gede dari Kaido meteornya ya, backup dari jauh. Kemudian dari increase damage juga Kaido punya, sedangkan Kujan tidak ada sama sekali. Oke. Lanjut lagi di bagian skill 1, di sini juga memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Dia itu kelebihannya adalah damage. Ya, damage-nya sungguh luar biasa berdasarkan HP max musuh. Sedangkan untuk minusnya adalah di bagian teleportasinya. Move toward enemy. Ini sering banget terjadi blunder ya. Kita nggak niat keluar flag buat nyerang musuh yang ada di dalam flag, tapi kita keluar flag gara-gara musuh yang kita serang di dalam flag itu tidak bisa di aim. Ujung-ujungnya apa? Kita keluar dari flag. Itu sering banget terjadi, dan dari skill ini juga sering miss target juga ya, yang move toward ini. Kalau misalnya kita berpacu dengan guard yang skill satunya teleportasi, itu nggak masalah karena dia memang seorang attacker. Tapi di sini yang jeleknya adalah kalau kita dalam posisi defender keluar flag, otomatis di luar flag itu tidak memiliki yang namanya keunggulan. Jadi itu yang membuat ada titik ketergantungan dari trade-nya ya. Jadi itu minusnya. Kelebihannya damage. Lalu dari trade, di sini memang trade-nya itu ya trade biasa ya, defender kayak biasanya, terus attacker kayak biasanya. Cuman di sini bedanya ya, untuk karakter attacker ini terasa lebih memaksakan. Ya, kenapa tak bilang memaksakan? Karena yang pertama, dia itu cuman kuat ke musuh yang dia ungguli. Jadi di sini Kujan itu tidak akan unggul untuk melawan karakter yang tipenya merah, bahkan tipenya biru, kemudian tipenya yang warna putih. Jadi di sini Kujan itu kalah sama 3 elemen. Ya, jadi kayak terlalu memaksakan, bener gak sih? Nggak tahu ya pendapat orang lain ya. Ya memaksakan banget jadi attacker, yang biasanya attacker itu cuman butuh berada di area treasure musuh dan dia menyerang musuh otomatis dapat peningkatan damage. Nah, sedangkan Kujan dia kalau jadi attacker dia itu bisa nyerang unggul ke elemen biru saja sama elemen hitam. Ya, elemen hitam kalian tahu ada Garp, terus ada elemen biru ya bisalah lawan Kaido sama Snake. Cuman kayak terlalu memaksakan gak sih? Nanti kalau misalnya metanya sudah berubah menjadi meta elemen hijau atau meta elemen merah, apa yang bakal terjadi coba? Belum lagi nanti meta elemen putih, apakah Kujan bakal nggak meta? Nah itu yang membuat karakter ini tuh jadi kayak terlalu memaksakan kalau jadi attacker. Tapi kalau jadi defender balance ya, oke banget, bagus. Lalu dari trade juga kalian bisa lihat di sini, kita itu benar-benar memiliki yang namanya ketergantungan di area treasure. Jadi kalau misalnya kita keluar dari area treasure, kita apa yang terjadi? Kita bakal terkena efek buruk. Itu dia. Terus memang dari trade-nya rata-rata memang ketergantungan di area treasure ya. Ada berapa tuh? Ada berubah class, ya, isi treasure, ya. Terus gelut, ya. Kebal efek buruk, tuh banyak banget loh. Bener-bener harus di dalam flag. Terus di sini nih ya, recovery HP juga harus di dalam flag. Ada banyak banget yang kita harus miliki ya, dan kita harus lakukan. Bener-bener kita tuh dibatasin. Makanya Kujan tuh harus di flag. Nah, beda ya sama Garp ya. Garp bebas. Kalau Kujan tuh harus di flag musuh. Harus. Jadi di situ memiliki keterbatasan ya, keterbatasan yang kita harus lakukan. Tapi keterbatasan seorang defender di sini Kujan itu memiliki kelebihan, yaitu kita bisa ngerusuh flag musuh. Jadi seorang attacker. Walaupun attackernya ketergantungan ya, musuhnya harus biru ya, itu doang. Nah, lalu untuk kejelekan selanjutnya yaitu dia tidak memiliki yang namanya nullify efek buruk. Yang di bagian seperti recovery heal, block, kemudian recovery apalagi ya? Yang kena itu kayak efek flame ya, efek buruk yang continuous. Kemudian di sini juga dia tidak kebal efek buruk yang lain-lain, yang efek buruk seperti poison dan lain-lain. Jadi Kujan ini tuh gampang di counter dengan efek-efek seperti itu. Ya, dia tuh tidak memiliki yang namanya redas 80%, itu doang. Padahal di sini dia ketergantungan flag kan. Cuman dia kalau di dalam flag kayak nggak totalitas gitu loh kekebalannya. Ya memang agak gitu.
Kalau misal kita lihat gameplay ya di sini ya, kalau main Kujan memang kita tuh harus selalu di dalam flag, bener-bener di dalam flag. Lawan Sabo ya kita bakal kena flame tuh, parah banget memang. Tapi sebenarnya main Kujan itu nyaman-nyaman aja sih, cuman ya ini yang hal-hal seperti ini tuh tidak boleh terjadi, yaitu gelut di luar flag. Jangan pernah sama sekali mencoba Kujan di luar flag seperti ini. Jelek banget soalnya kalau di luar flag. Kalau di dalam flag kan enak nih, bisa nyantuy, dapat trade. Tapi sayangnya di sini tidak kebal efek flame ya, nih ya, jelek banget. Lalu jika kita menjadi seorang defender, kita itu bakal tetap kena yang namanya debuff attack. Ya, kita kebal debuff yaitu kalau misal kita jadi attacker doang. Nih, kalian bisa perhatikan di trade di mana ini ya, trade paling atas attacker yang ketiga, ketika kita berada di area treasure musuh dan kita posisi menjadi attacker. Jadi kalau misalnya kita jadi defender, kita bakal tetap kena debuff. Itu dia mengapa ini sangat kekurangan ya, kayak nanggung gitu loh, bener-bener kayak apa ya, ini defender itu serba nanggung sih. Bagus tapi serba nanggung. Dia tuh seandainya ngambil pasif dari Snake ya, kebal segala hal di dalam treasure-nya dia. Wih, itu baru strong banget. Cuman dia nggak dikasih hal seperti itu ya. Lawan Sabo aja kesulitan sih. Serius nih, lawan Sabo tuh sulit. Nah, ini kita udah jadi taker nih. Tapi kalau mau ngekill Sabo, kita nggak punya yang namanya increase attack. Apalagi di sini elemennya Sabo hijau, sama-sama hijau, ujung-ujungnya tidak ada increase damage dealt sama sekali. Jadi bener-bener nanggung ya. Jadi taker tuh nanggung cuy. Jadi defender juga nanggung, tapi dia bagus karakternya. Jadi seperti itu ya untuk karakter Kujan. Ya di sini aku bukan penyepong guard, tapi memang keadaannya seperti itu ya. Jadi untuk final score ya, untuk karakter Kujan ini adalah 7/10 ya, 7/10 karena kita memiliki keterbatasan dan rata-rata serba nanggung. Nah, buat teman-teman yang memiliki perbedaan pendapat, kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya. Kalian tulis saja di kolom komentar pendapat apa yang membuat karakter Kujan ini mungkin harus lebih dari 7, atau mungkin ada yang mendukung bahkan bisa memberi rating di bawah 7 ya. Waduh, parah sih kalau di bawah 7. Lanjut lagi ke karakter ekstrim yang terakhir, yaitu Sabo Flame Emperor. Yap, satu role runner only, dan di sini aku sudah merasakan B6, B5 ya, udah tak lawan semua juga musuh-musuhnya, dan memang runner ini tuh rada-rada ya. Rada beda banget sama feelingnya pas pakai Shanks Kampusari, walaupun di sini memang desainnya Sabo itu sama persis, yaitu main state. Ya, dari skill 1 oke, damage-nya cukup sakit, cukup luar biasa ya. Damage skill satunya ini sakit banget karena ada fixed damage yang double, yaitu sampai total 5000 ya, luar biasa. Ignore defense juga, dan ini pemakaiannya sangat mudah, kita tinggal nembak dari jauh, jadi kita tidak ketergantungan harus fight dari jarak dekat. Kemudian dari skill 2 nya ngedash, yap, ini sangat dibutuhkan untuk karakter runner. Jadi runner sekarang itu memang wajib memiliki mobilitas untuk ngedash ya, kalau nggak teleportasi minimal ngedash. Ini sangat bagus banget. Nice, bandot tidak dibikin seperti Shanks Kamusari yang cuman jalan di tempat, tapi untuk teleportasinya butuh musuh, jadi itu tidak kehitung teleportasi ya. Lalu di sini memiliki stance yang unlimited. Yap, ini sangat broken banget, salah satu karakter yang memiliki skill yang cukup unik, satu-satunya di OPBR, dan cuman butuh nge-stand unlimited aja dia bisa memperpanjang Flame Emperor speednya. Ini sangat gila banget asli, dari skillnya tuh broken banget, broken parah, serius nih skillnya. Tapi yang membuat karakternya tidak broken adalah di bagian trade-nya. Yap, di bagian trade-nya, karena di sini bener-bener dia tuh dibikin jadi ketergantungan Flame Emperor state. Sial banget sih, asli. Kenapa ya harus kayak gitu ya? Mulai yang pertama, push capture dan ignore enemy. Dia harus aktifin Flame Emperor state. Jadi ini benar-benar sangat merugikan banget. Apalagi dalam kondisi posisi jika kita itu skornya adalah 3-2. Kita punya 2 flag, musuh punya 3 flag, dan
musuhnya defense semua flag. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita harus nyalain Flame Emperor dulu untuk melakukan yang namanya cabut flag. Kemudian di bagian kekebalan juga ya harus mengaktifkan Flame Emperor state. Lalu di bagian damage juga iya, kita kalau mau memiliki increase damage sama reduce damage, kita harus nyalain lagi Flame Emperor state-nya. Jadi bener-bener ketergantungan parah sih. Parah banget. Ya di sini kita nggak ada kelebihan yang terlalu signifikan jika berada di area treasure musuh ya, karena kalau misalnya kita di area treasure musuh kita cuman reduce damage 30% itu doang, sisanya kagak ada loh. Bener-bener kayak runner cuman dikasih trade 1, yaitu berada di area treasure musuh. Ini trade universal ya, yang ini doang yang paling atas trade 1 ini, sisanya main Flame Emperor state dah, itu doang. Recap biasa aja, serius biasa aja cuy. Lalu di sini kelebihannya Sabo ya cuman di bagian yang trade paling menonjol ya, yaitu dimana dia itu untuk di meta sekarang ya, yaitu shieldnya jika dipukul dia dapat recovery HP sama cooldown skill 2. Ini yang paling bagus. Yang lainnya tuh kayak biasa aja karena udah sering terjadi ke karakter state lainnya ya. Ini doang yang paling bagus. Bikin shield dan shieldnya dapat darah, dapat cooldown. Dan ini shieldnya udah pasti bakal sering dipukul sama musuh ya. Berbeda dengan shield lain. Kalau orang lain bikin shield, itu kan orang-orang ada pilihan antara mukul sama kagak. Nah, tapi kalau Sabo ini udah bikin shield, itu wajib pasti orang bakal mau mukul. Kenapa begitu? Karena kalau kagak dihancurin, Sabo bakal nyabut flag. Itu ada daya tarik tersendiri ya shieldnya Sabo ya. Ini trait yang memang sangat menarik. Nah untuk trait lainnya tuh biasa aja. Dan dari damage juga, damage ini seriously damage-nya tuh sangat memaksakan banget. Karena di sini damage-nya Sabo itu dia bakal kuat kalau ke musuh yang elemennya dia ungguli itu doang. Sisanya tuh biasa aja. Jadi kalau kita mau ngelawan elemen yang kayak merah, biru, merah, hijau atau elemen putih, kita harus ngandelin dari basic attack-nya nih. Karena damage-nya naik 50%. Itu doang. Jadi bener-bener kayak standar runner sih, asli biasa aja cuy. Dan state-nya juga ya, kalau misalnya kita habis cabut flag, kita tuh harus ngaktifin lagi. Berbeda sama Shanks Kamusari. Kalau Shanks Kamusari habis nyabut flag dia dapat haki state lagi kan, itu lebih enak. Jadi kita lebih irit pakai skill 2. Kalau Sabo ini dipaksa banget harus pakai skill 2. Atau kenapa? Kalau dari gameplay memang dari karakter Sabo ini cukup menyenangkan dan sangat asik ya, asik banget. Nah, di sini jeleknya Sabo juga kalau misalnya kita udah dapat flag, kita itu tidak punya trade sama sekali. Jadi sangat dianjurkan habis cabut flag kabur. Udah gitu doang. Cabut flag kabur karena kalau kita tahan flag kita nggak bisa ya, nggak ada kekuatan yang berlebih. Kemudian kita juga nggak punya nyawa tambahan, berbeda sama Shanks Kamusari yang punya nyawa 1 bangun ngeheal lagi. Ini beda cuy. Kita kena geprek yang sangat sakit ya mati, udah kelar gitu doang. Bener-bener kita tuh nggak boleh jaga flag seriously, kita tuh harus selalu nyerang flag musuh, harus kayak gini. Jadi damage memang oke banget ya, dari damage memang oke parah. Dan kalau mau nyabut ingat harus selalu flame state. Kalau nggak flame state apa? Kabur. Itu pun kalau bisa kabur ya. Bayangin kalau kita misalnya tidak punya flame state, lawan snake skillnya pada cooldown, apa yang terjadi? Kita jadi batu. Yap, itu dia. Nah ini dia. Nih, ini yang aku bilang kenapa trade-nya Sabo yang di bagian shield itu sangat menarik. Karena kalau nggak dihancurin, Sabo otomatis akan mencabut flag-nya. Jadi orang-orang pasti bakal mukulin. Berbeda dengan shield karakter lainnya. Pasti dipukulin. Kalau nggak dipukulin rugi dong. Nah kan dapat heal, dapat shield, terus dapat recovery HP, dapat skill cooldown. Ini benar-benar menguntungkan banget sih kalau pakai Sabo. Asik sih memang Sabo. Oh ya, bener-bener menarik banget buat musuh. Pasti dipukulin.
Kalau ada orang yang nggak mau clean shieldnya, berarti orang tersebut membiarkan flagnya tercabut, itu doang. Ya, orang-orang pasti bakal mukulin. Kalau nggak dipukulin, nggak hancur, flagnya hilang, boy. Tuh ya. Jadi bener-bener sangat ya enak pakai sabu, tapi ketergantungannya itu yang sangat mengganggu ya. Itu batasan-batasan yang kita miliki saat kita pakai sabu. Yap, jadi seperti itu ya untuk penjelasanku untuk karakter terakhir ekstrim puncak ya. Ternyata tidak semengerikan Roger ya. Dulu Roger itu habis rilis satu map isinya Roger semua dan itu sapu bersih semua musuh. Luar biasa banget sampai nggak ada yang bisa defend ya. Mau ngelawan pun juga agak sulit ya karena dia tuh kabur-kaburan. Roger itu nggak butuh yang namanya state-statean, jadi datang-datang cabut flag kebal. Udah enak banget. Kalau sabu mau nyabut harus buka dulu, buka skill dulu. Bahkan kalau kita mau pegang flag ada hujan di tim musuh, kita harus aktifin skill 2 dulu kan. Itu dia, ketergantungan flame state itu sangat mengganggu sih. Oke, jadi untuk final score di sini aku bakal kasih rating 6/10 ya, alias kurang atau bisa dibilang mediocre atau B aja atau balance, bisa dibilang mid sih ya. Syukur-syukur nggak tak kasih 5 ya. Kalau 5 itu biasanya karakter ekstrim modelan Edward Newgate ya, yang ketergantungan tremor dan itu harus dimanfaatin tremornya. Wah, itu parah banget sih. Syukur-syukur di sini Sabu itu tidak ketergantungan flame effect ya, harus ngasih flame dulu ke musuh baru dapat recovery. Wah, itu jelek banget, itu langsung 4 mungkin ya. 4 Sabu ya. Oke, jadi gitu aja untuk rating dari karakter ekstrim di era kali ini ya. Memang dari bagus, mid kurang, nah gitu cuy. Alur ekstrimnya di NF 6 ini ya menurun ya, bukan menaik. Yang terakhir jadi mantap, malah dari awal mantap menurun cuy. Walaupun memang di sini Sabu bagus ya, karena memang desain karakter terbaru itu bakal tetap meta. Walaupun memang kekurangannya cukup terlihat ya, berbeda dengan ekstrim yang sebelumnya. Oke, jadi gitu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe ya channelnya biar berkembang. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Oke, jangan lupa di like videonya ya. Bye bye.